Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir bukan kata. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah ngajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma rusabnahum apa? Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufli. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Bukan fis-sarra saja, ketika wad-dharra juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta. Dia uangnya miliaran, mungkin malah triliun. Guyon sama saya, Gus, saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana. Saya ini berarti hebat. Enggak, kata saya. Enggak ada masjid agama tetap jalan, kata. Karena di kampung-kampung sudah banyak masjid, kata. Masih keren tukang becak, kata. Kok bisa, Gus? Sampai nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa, kata saya? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya, kan kenal saja ndak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habib Bidin itu beli Innova, aksesoris Innova seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habib Bidin untuk beli Innova itu ganjarannya itu. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak bang. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera, bukan pokok. Nah saya ini cerita ya, jadi supaya orang tahu lah. Zaman selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuai.